Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahimul mu'minin walil khaifin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu utiya fil Qur'an. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagai golongan orang-orang yang memberi nasihat dan telah memberikan kami pemahaman dari ilmunya para ulama yang ilmunya luas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan membaca menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat serta orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada rezekinya secara diam-diam maupun secara terang-terangan, sesungguhnya mereka itu mengharapkan perniagaan dari Allah yang tidak akan merugi, dan Allah akan menyempurnakan pahalanya serta Allah akan menambahkan karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Al-Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Sedikit cerita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin bertemu Allah, maka hendaknya menghormati keluarga Allah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah Azza wa Jalla mempunyai keluarga? Ya, jawab beliau. Kemudian, lantas siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, mereka itu ialah pembaca, orang-orang yang gemar membaca, menghafal Al-Quran. Ketahuilah, barang siapa menghormati mereka, maka Allah akan memuliakan mereka dan akan memasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa menghina mereka, maka Allah akan menghina mereka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya menghafal Al-Quran itu lebih mulia di sisi Allah selain para nabi. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau aku beritahu umatku yang lebih mulia besok pada hari kiamat kelak. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu mereka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Apabila tiba hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Jibril, serukanlah di mahsyar barang siapa yang di dunia gemar membaca, menghafal Al-Quran, maka berdirilah.
Kemudian Jibril berseru 1, 2, dan sampai 3 kali. Lalu mereka berdiri berbaris di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Tanpa ada seorang pun yang berbicara hingga Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam berdiri, lalu Allah berfirman, bacalah olehmu dan keraskanlah suaramu. Maka masing-masing dari mereka membaca apa yang diilhamkan oleh Allah kepadanya dari firman-Nya. Kemudian masing-masing diangkat derajatnya sesuai dengan keindahan suaranya, nah lagunya, kehusuannya, pengamatannya, dan kerenungannya dalam bacaan Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, hai keluargaku, apakah kamu mengenali orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu semasa dunia dulu? Mereka menjawab, ya oh Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman, carilah mereka di padang mahsyar. Siapa saja yang kamu kenal, maka mereka boleh masuk surga bersamamu. Begitu mulialah orang yang menghafal dan membaca Al-Quran, sehingga orang yang diberikan kebaikan bukan saja orang yang menghafal, akan tapi orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang menghafal Al-Quran. Dari Nabi SAW bersabda, dulu ketika aku diisrakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Muhammad, serulah pada umatmu, hormatilah 3 orang. Siapa saja 3 orang? Yang pertama, yaitu orang tua, yang kedua orang alim, dan yang ketiga penghafal Al-Quran. Ya Muhammad, peringatkanlah kepada umatmu, jangan sampai membuat mereka sakit hati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang-orang yang membuat mereka marah. Ya Muhammad, mereka adalah keluargaku. Aku titipkan kepadamu di dunia sebagaimana penghormatan kepadanya di dunia. Ya, dan seandainya Al-Quran itu tidak terpelihara dalam hatinya, sungguhnya dunia dan seisinya akan binasa. Ya Muhammad, para penghafal Al-Quran tidak akan disiksa dan tidak akan dihisab di hari kiamat kelak. Apabila mereka meninggal dunia, maka langitku, bumiku, dan dunia akan menangisinya. Ya Muhammad, sesungguhnya surga Allah itu, surgaku itu rindu terhadap 3 orang. Yang pertama dirimu, yang kedua 2 sahabatmu, siapa yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita lebih bersemangat lagi membaca, menghafal Al-Quran bagaimana yang Allah telah janjikan dari cerita-cerita yang di atas. Semoga pada kita termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah besok. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.